Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pada kesempatan malam hari ini kajian tafsir singkat surah Az-Zumar. Pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-68 dari surah Az-Zumar. Mohon untuk dibaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ولقاء يومكم هذا. Barakallahu fikum. Diulang. وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Sekalian ayat yang bawahnya 75. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين. Ayat 75 wa taral malaika وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nufikha fis sur, dan telah ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, fasa'iqa maka sa'iqa mata, maka meninggal semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang dimaksudkan dengan nafkhah, tiupan di sini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Sebagian ahlul ilmi mengatakan berdasarkan ayat ini dan juga ayat yang lain bahwa tiupan sangkakala ada dua. Tiupan sangkakala yang pertama, manusia semuanya meninggal dunia. Kemudian yang kedua, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumhur ahlul ilmi mengatakan bahwa tiupan sangkakala ada tiga. Yang pertama adalah tiupan sangkakala yang menyebabkan semua man fis samawati wal ardi ini terkejut. Kemudian yang kedua, semuanya kemudian meninggal dunia. Dan yang ketiga, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nufikha bis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Setelah ditiupkannya sangkakala yang pertama, maka semua yang ada di langit-langit dan semua yang ada di bumi meninggal dunia, illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggal dengan tiupan sangkakala yang pertama, atau yang pertama dan yang kedua menurut jumhur ahlul ilmi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat ataupun para syuhada dan lain-lainnya. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiup sangkakala dengan tiupan yang lain. Fa idzahum qiyamun yanzurun, fa idzahum maka tiba-tiba mereka semuanya dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri, yang turun lagi melihat. Apa yang mereka lihat? Ma yaf'alu bihim rabbuhum, apa yang akan diperbuat oleh Tuhan mereka kepada mereka. Mereka melihat apa yang akan dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, wa asyraqatil ard, dan bumi, maksudnya bumi di sini adalah bumi yang ada di yaumul qiyamah nanti, bukan bumi kita yang sekarang ini. Karena di yaumul qiyamah bumi dan langit diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bumi yang langit, bumi dan langit bukan bumi kita sekarang ini ya. Karena itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya surga dan neraka itu tidak kekal. Kemudian dia beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma damatis samawati wal ardh,
selagi langit dan bumi itu masih ada. Nah, langit dan bumi masih ada. Kemudian dia mengatakan langit dan bumi nanti ketika terjadi yaumul qiyamah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini mboten? Iya. Ya, nanti ketika yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala hancurkan langit dan bumi itu. Nah, berdasarkan hujjah tersebut dia mengatakan bahwasanya berarti surga dan neraka tidak kekal. Maka ini tidak tepat. Kenapa demikian? Karena yang dimaksudkan madamatis samawati wal ard, selagi langit dan bumi itu masih ada, artinya adalah langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yaitu sebagai ganti langit dan bumi kita yang sekarang ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah SWT berfirman, pada hari kiamat itu langit dan bumi diganti oleh Allah SWT, bukan langit dan bumi yang kita tempati sekarang ini. Paham ya? Paham insyaallah Bapak ya? Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi bersinar terang binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhannya. Yang dimaksudkan dengan nuri rabbiha di sini wallahu a'lamu bissawab, yang sahih adalah kita artikan sesuai dengan zahirnya ayat, yakni bumi akan bersinar terang benderang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul qiyamah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya dan kaum mukminin akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan bumi bersinar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang bertanya, bagaimana kaum mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Hal tara rabbaka? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nurun anna arahu, cahaya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, sebagian disebutkan dalam riwayat yang sahih, lau kasyafallahu wajhahu la ahraqat subuhatu wajha mangtaha ilahi basaruhu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap wajahnya, maka keindahan, keagungan, kehormatan dari wajah Allah Subhanahu wa taala ini akan membakar mangtaha ilai basaruhu, apa yang sampai kepadanya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kaum mukminin untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Wallahu alam, yang tepat nuri rabbiha di sini adalah cahaya Tuhanmu. Walaupun sebagian ahlul ilmi ada yang mentakwilkannya dengan binuri rabbiha, ini dengan keadilan Tuhannya. Wa wudi'al kitabu, dan diletakkan kitab, yakni diletakkan dan dibentangkan
kitab catatan amal kebaikan dan kejelekan kita semuanya. Waji'a bin nabiyyin, dan didatangkan para nabi, wasyuhada'i, dan para saksi. Yang dimaksudkan para saksi di sini adalah al-malaikah, ini malaikat, dan kemudian juga bumi, ini bumi, dan kemudian juga a'dha, anggota badan kita. Malaikat, bumi, dan anggota badan kita nanti di yaumul qiyamah akan menjadi saksi bagi amalan kita. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskan bil haqqi, dengan adil, seadil-adilnya, dengan keadilan yang sangat sempurna di antara mereka. Wahum la yudlamun, sedangkan mereka tidaklah didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan dengan kejelekan, atau kejelekan dengan apa? Kebaikan. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala menambahi, atau Allah mengurangi. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas al-jazaa'u binsil amal. Balasan yang kita terima sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Karena itu kita tidak didolimi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu akan mendolimi terhadap hambanya. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat, wa wufiyat kullu nafsin, dan disempurnakan dengan sesempurna-sempurnanya semua jiwa ma'amilat, apa yang ia lakukan. Setiap jiwa akan mendapatkan balasan secara sempurna apa yang dia lakukan. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan saksi atau kitab, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Namun hikmah Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala ini menentukan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada saksi, dan kemudian juga ada catatan-catatan amal kita. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan digiring alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ila jahannam zumara, ke neraka jahanam zumara, dalam keadaan berombongan. Jadi mereka digiring oleh Allah SWT ke neraka jahanam waliyadzubillah secara berombongan, secara berkelompok-kelompok, dan kemudian kelompok yang pertama disusul kelompok yang berikutnya, dan seterusnya. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka telah mendatangi neraka jahanam, futihat abwabuha, dibuka pintu-pintunya. Ini menunjukkan bahwasanya neraka jahanam ini ada pintunya, ada beberapa pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang memasuki melalui pintu-pintu tersebut, orang yang berhak untuk memasuki neraka jahanam melalui pintu-pintu tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga neraka jahanam mengatakan kepada mereka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, belumkah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalian, yakni dari jenis kalian, yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian kepada kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan terhadap pertemuan hari kalian ini. Qalu, mereka mengatakan, bala, iya ya Allah, sudah datang kepada kami orang-orang yang memberikan peringatan akan hal tersebut, membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah.
Artinya telah tegak hujjah kepada mereka secara sempurna, sehingga tidak ada lagi alasan dari mereka untuk menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi haqqat wajabat. Ini wajabat dan sabatat. Telah wajib dan telah ditetapkan kalimat azab atas orang-orang yang kafir karena sebab kekufuran mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka tentang kejadian yang terjadi pada hari ini. Qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalam neraka jahanam. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat tinggal orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Siapa orang yang sombong, ikhwah? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti orang yang sombong adalah orang-orang yang mereka menolak kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran adalah berasal dari Tuhanmu. Ini ditolak, kemudian meremehkan manusia. Meremehkan manusia yang mereka menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang setelah kita pelajari bersama, seperti misalnya kaumnya Nabi Nuh. Mereka mengatakan tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Kenapa demikian? Karena yang mengikuti Nabi Nuh adalah aradiluna badiyar ra'yi, orang-orang yang rendahan. Yang ikut kamu itu wahai Nabi Nuh orang-orang yang rendahan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan, badiyar ra'yi, orang yang pendek pemikirannya. Kata orang Jawa apa? Cupet pikirannya, cupet pikirannya pun, pendek pikirannya. Sehingga begitu datang Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah, peribadatan hanya untuk Allah semata, langsung beriman. Ini dianggap sebagai orang-orang yang pendek pikirannya. Kemudian juga bagaimana kaum Nabi Nuh, mereka meremehkan umat yang beriman bersama Nabi Nuh, mengolok-olok mengejek mereka. Innahum unasu yatatahharun. Mereka itu manusia yang sok suci. Mereka adalah orang yang sok suci. Ghamtun nas, meremehkan kepada manusia yang mereka mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang sombong, sehingga mereka karena kesombongannya tersebut termasuk golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan digiring orang-orang yang mereka bertakwa kepada Tuhan mereka. Takwa ya ikhwah, ini sudah kita ulang-ulang, maknanya adalah menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di sana ada penjelasan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, at-taqwa adalah yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khaufu minal jalil, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal amalu bitangzil, mengamalkan
Al-Qur'an. Ya. Kemudian ar-ridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan hari di mana ia menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan digiring orang-orang yang mereka bertakwa kepada Tuhan mereka ilal jannati zumarah, ke jannah, ke surga dalam keadaan berombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka mendatanginya, wa futihat abwabuha, dan telah dibuka pintunya. Perhatikan ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa futihat abwabuha. Sedangkan dalam neraka jahanam tadi, menjelaskan neraka jahanam, Allah SWT berfirman, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau surga ini hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sebagian ahli ilmi mengatakan ini menunjukkan bahwa neraka tidaklah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah penduduknya itu mendatanginya. Adapun surga dibuka terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru penduduknya mendatangi pintu-pintu surga tersebut. Siapa yang meminta dibukakan pintu surga, ikhwah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menerangkan tentang diri beliau yang mulia, atiba bal jannati fa astaftihuha. Saya nanti di yaumul qiyamah akan mendatangi pintu surga, kemudian saya minta untuk dibukakan. Yang masuk pertama kali ke surga adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan di antara umat manusia yang pertama kali masuk surga adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW mengatakan, nahnul akhiruna awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah orang-orang yang akhir hidupnya di muka bumi ini, tetapi kita nanti orang yang pertama-tama kali masuk dalam surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga surga mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian semuanya. Tibtum, kalian dahulu ketika dunia dalam keadaan suci, suci dari danasil ma'asi, suci dari kotoran kemaksiatan. Salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian di hari ini. Tibtum, kalian dahulu ketika di dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, suci dari berbagai macam kotoran kemaksiatan. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian semuanya khalidin, dalam keadaan kekal. Karena kalian ketika di dunia dalam keadaan tahurtum min danasil ma'asi, kalian bersih dari kotoran kemaksiatan, maka surgalah tempat kalian kembali, karena surga adalah tempat yang baik dan tidaklah layak kecuali untuk orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang berhak untuk dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Wa qalu, dan mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji beruntaikan cinta dan pengagungan hanya semata-mata bagi Allah, alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah membenarkan janjinya. Membenarkan janjinya yakni dengan menunaikan dengan sebenar-benar dan sempurna-sempurna penunaian. Wa aurasanal arda, dan telah mewariskan bumi kepada kami, yakni maksudnya adalah bumi yang ada di surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya,
kami menempati apa yang kami kehendaki dari surga. Allah wariskan bumi yang ada di surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menempati tempat yang mereka kehendaki dari surga Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma ajrul amilin, maka surga adalah sebaik-baik ajrul amilin, balasan bagi orang-orang yang beramal. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy, dan engkau melihat al malaikata, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, hafin, mereka hafin, muhdikina muhitin, mereka itu mengelilingi, mereka mengeliling min haulil arsy, di sekitar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna, dalam keadaan bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji kepada Tuhan mereka. Mereka bertasbih dan juga mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih dan pujian mereka di sini adalah tasbih dan pujian yang sifatnya adalah taladzud, bersenang-senang. Ya, bersenang-senang, bukan tasbih dan kemudian tahmid yang sifatnya adalah taklif, ini bukan, tapi bersenang-senang mereka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskan di antara mereka bil haqqi ay bil adli tam, dengan keadilan yang sempurna. Wakila, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji, peruntaian, kecintaan dan pengagungan lillahi, hanya semata-mata bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alam yakni kullu ma siwallahi subhanahu wa ta'ala, semua yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Az-Zumar, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada surah Ghafir. Ya, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.